Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 2, makul evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Di sini kami akan mempresentasikan tes dalam evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang terdiri dari Khairul Anam Basudewa dan saya Yahya Eviana. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab yaitu untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensi sistem pembelajaran bahasa Arab, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Jadi itu untuk mengetahui apakah efektif atau tidaknya suatu materi atau metode seperti itu. Yang selanjutnya yaitu subjek dan objek evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Di sini subjek evaluasi adalah orang yang melakukan penilaian. Siapa saja yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes yaitu ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk melaksanakan evaluasi mengenai pencapaian suatu prestasi belajar siswa, maka yang menjadi subjek evaluasi tersebut adalah seorang guru. Dan untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka yang menjadi subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan untuk melaksanakan evaluasi tersebut, seperti itu. Dan untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah dibuat standarisasi, maka yang menjadi subjeknya adalah ahli psikologi. Dan sedang itu tadi subjek-subjek dari evaluasi ya. Mengenai objek evaluasi adalah sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Jadi objek evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang pokok yaitu mencakup dua hal. Yang pertama yaitu aspek manajerial, yaitu implementasi rancangan pembelajaran yang telah disusun oleh guru dalam bentuk proses pembelajaran bahasa Arab, atau bisa disebut juga dengan evaluasi kualitas proses pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua yaitu aspek substansial, yaitu hasil belajar siswa setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran bahasa Arab yang dirancang oleh guru. Bisa disebut juga dengan penilaian hasil belajar siswa baik menggunakan tes maupun non-tes. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan tes bahasa. Di sini pendekatan tes bahasa ada 5, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan komunikatif, dan pendekatan pragmatik. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan tradisional. Jadi pendekatan tradisional ini tes bahasa diselenggarakan tanpa mengacu pada teori kebahasaan tertentu sebagai dasar. Penerapannya tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa, sehingga siapa yang mampu mengerjakan bahasa dianggap mampu pula menyelenggarakan tes bahasa. Jadi pendekatan tradisional itu masih menganut pada zaman dahulu, ya seperti siapa yang mampu mengerjakan, yaitu dia yang dianggap mampu untuk menyelenggarakan tes bahasa, seperti itu. Yang kedua yaitu pendekatan diskret. Di sini pendekatan diskret yang dimaksud adalah satu bentuk tes untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap satu jenis kemampuan berbahasa atau komponen bahasa. Dari pengertian tersebut berarti suatu bentuk tes bahasa hanya dapat merupakan salah satu tes menyimak, tes berbicara, tes membaca, tes menulis, tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa. Yang ketiga yaitu pendekatan integratif. Di sini pendekatan integratif itu
Bahasa merupakan penggabungan dari bagian-bagian dan komponen-komponen bahasa yang bersama-sama membentuk bahasa. Tes bahasa pendekatan ini melakukan pengukuran penguasaan kemampuan berbahasa atas dasar penguasaan terhadap gabungan antara beberapa bagian dari komponen bahasa dan kemampuan berbahasa. Jadi di sini ada penggabungan dari komponen bahasa dan kemampuan berbahasa. Yang keempat yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini biasa dikaitkan dengan penggunaannya dalam kehidupan nyata yang melibatkan tidak hanya unsur-unsur kebahasaan seperti kata-kata, frasa, atau kalimat, melainkan juga melibatkan unsur-unsur yang selalu terkait dalam setiap bentuk penggunaan bahasa. Sisi lain dari pendekatan pragmatik ini menekankan eratnya kaitan antara unsur kebahasaan dan non-kebahasaan dalam penggunaan bahasa seutuhnya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan komunikatif. Dalam pendekatan komunikatif, ini mendasarkan pandangannya terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Pendekatan komunikatif ini mementingkan peranan unsur-unsur non-kebahasaan, terutama unsur-unsur yang terkait dengan terlaksanakannya komunikasi yang baik. Jadi pada pendekatan komunikatif ini lebih menekankan pada non-kebahasaan. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu menekankan pada menekankan pada kebahasaan dan non-kebahasaan seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Khairul Anam Basudewa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Saudari Eviana. Yang pertama adalah jenis-jenis tes bahasa. Tes bahasa ini ada 2 kriteria. Berdasarkan kriteria menjawab soal ya. Pertama, berdasarkan cara kriteria menjawab soal ini, tes dibagi menjadi tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis yakni tes yang dikerjakan secara tertulis, dan tes lisan yakni tes yang dijawab atau dikerjakan secara lisan. Yang selanjutnya adalah berdasarkan kriteria penilaian. Jika kriteria penilaian atau mean score, tes bahasa dibagi menjadi 2 lagi ya. Yang pertama adalah tes subjektif atau al-ikhtibaru dzati, atau tes objektif atau al-ikhtibarul mawdu'i. Apa itu tes subjektif? Tes subjektif yaitu tes uraian atau tes esai. Jadi penilaiannya itu tergantung dari siapa yang membuat soal ya. Meskipun secara materi yang baku jawaban itu benar, tapi belum tentu benar, karena penilaian benar salah itu ada pada pembuat soal, pada di tangan sisi pembuat soal. Sedangkan tes objektif yakni tes pilihan ganda atau tes yang kebenarannya itu sudah mendekati pas. Mengapa demikian? Karena ketika ada pilihan ganda berarti kan hanya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Berarti ketika ada 5 pilihan, jadi yang jelas ada 4 yang salah 4, atau misalkan yang salah 4 yang benar 1, atau yang benar semuanya benar atau kelimanya benar tapi yang paling benar hanya 1 gitu. Yang selanjutnya adalah kaidah penilaian tes bahasa. Yang pertama adalah butir soal harus sesuai di indikator. Ketika pembuatan soal ini harus disesuaikan dengan indikator yang ingin capai. Yang kedua adalah pokok soal dan pilihan jawaban harus dirumuskan secara jelas, singkat, padat, dan jelas dan tegas.
sehingga perumusan tersebut hanya mencakup pernyataan yang diperlukan saja. Nah, jadi yang ditanyakan itu tidak perlu berdele-dele. Misalkan apa yang ditanyakan, misalkan membahas satu masalah, tapi yang ada dalam soal itu melenceng jauh. Nah, itu tidak perlu. Jadi pokok soal dan pilihan jawaban harus jelas, singkat, dan padat. Yang ketiga adalah pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah yang benar. Nah, jadi ketika kita membuat soal, itu cukup berikan pertanyaan, jangan berikan clue atau petunjuk ke arah jawaban yang benar. Selanjutnya adalah pokok pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Jadi dalam suatu soal itu jangan diberikan pernyataan yang negatif ganda. Mengapa? Karena kalimat negatif itu kan bermakna meniadakan. Ketika ada dua kalimat negatif, jadi apa yang ditiadakan? Begitu. Jadi nanti hasilnya akan membingungkan, karena seharusnya ketika kalimat negatif diadakan atau disediakan, berarti sebelumnya itu ada kalimat positif yang ditiadakan. Gitu. Jadi ketika kalimat negatif kok berjajar, nanti itu akan membingungkan karena yang ditiadakan itu tidak ada. Begitu. Yang selanjutnya adalah pilihan jawaban harus menunjukkan kebenaran mutlak dan terbaik. Nah, jadi pada pilihan jawaban atau pada soal pilihan ganda itu ada satu jawaban yang benar, atau misalkan semuanya itu mendekati kebenaran. Misalkan ada 5 pilihan jawaban, yang kelimanya itu mendekati benar, namun hanya satu yang paling benar atau paling tepat. Gitu. Pilihan jawaban harus homogen dan logis secara materi dan bahasa. Nah, ketika Anda menciptakan atau membuat tes bahasa, maka jawabannya itu harus bersangkutan dengan bahasa. Kan, ketika Anda membuat soal tentang bahasa Indonesia, maka jawabannya pun tentang bahasa Indonesia, jangan dengan bahasa lain, bahasa Arab atau bahasa lain sebagainya. Dan juga jangan melenceng ke pelajaran yang lain, gitu. Yang selanjutnya adalah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Ya, pilihannya itu misalkan apa yang disebut air misalnya. Jadi air adalah cairan yang jernih dan sebagainya. Jadi penjabaran atau pilihan jawaban yang telah disediakan itu panjangnya hampir sama, gitu. Nah, selanjutnya adalah pilihan jawaban sebaiknya jangan pakai bunyi semua pilihan benar atau semuanya salah dan lain sebagainya, atau yang bermakna sama gitu. Usahakan jangan. Yang selanjutnya adalah prosedur penulisan tes bahasa. Yang pertama adalah menelaah silabus kurikulum. Nah, yang kedua, membuat kisi-kisi soal tes. Yang ketiga, menuliskan butir soal dan pedoman penilaian. Nah, ini. Jadi ketika Anda membuat butir soal, sebelum membuat tes itu kita itu harus menyediakan butir-butir soalnya. Apa yang ingin kita tanyakan, apa yang ingin kita teskan. Atau yang selanjutnya adalah pedoman penilaian. Nah, pedoman penilaian bagaimana kita itu menilai apa yang kita ajukan dalam tes. Yang selanjutnya adalah menelaah bunyi atau menyerah butir soal. Menelaah butir soal, kemudian melaksanakan uji coba soal tes, gitu. Nah, bagaimana kita melaksanakan uji coba soal tes, yakni dengan ulangan harian misalkan. Dengan ulangan harian kita itu laksanakan uji coba soal yang akan kita teskan. Nah, yang kemudian selanjutnya menganalisis butir soal dan jawabannya, gitu. Ketika kita membuat soal, kita itu harus juga membuat jawabannya. Mengapa demikian? Karena kita memberikan satu soal
tapi kita tidak bisa memberikan jawaban yang benar, itu sebuah lelucon gitu. Jadi siapkan soal dan siapkan jawaban pula. Hanya adalah memperbaiki, merakit butir soal. Nah, ketika kita sudah melaksanakan uji coba tes, kemudian menganalisis butir soal dan jawaban, maka dari apa yang kurang dalam soal tersebut itu diperbaiki dan dibuat lagi soal yang paling baik gitu. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan tes. Nah, pada tahap kali ini kita cukup sebagai pengawas atau mengawasi bagaimana cara si peserta mengerjakan tes yang telah kita buat. Yang terakhir adalah menafsirkan hasil tes. Nah, menafsirkan hasil tes ini adalah tahap terakhir, yakni tahap penilaian dari beberapa tahapan yang telah kita lalui. Yani bagaimana hasil si murid atau si peserta tes itu mengerjakan tes yang telah kita sediakan gitu. Nah, sekian dari kami kelompok 2. Silahkan jika ada beberapa pertanyaan bisa diajukan di forum yang telah disediakan oleh penyelenggara diskusi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.